Tolong ya kalau bisa sebenarnya kita sampai ke atas berapa ketebalan yang layar yang halus dan layar yang butirannya lebih kasar itu tolong di deskripsi ya. Jadi ada layar yang khas itu ada pleti-pleti yang manjal-manjal itu perlu analisis lebih karena saya juga baru lihat ini ada lapisan yang tidak ya maksudnya sangat terpisah. Jadi kita perhatikan yang kasar itu tidak ada kita jumpai yang berbentuk pleti-pleti itu yang menanjal-menanjal, sementara yang dihalus itu ada lapisan yang hampir menerus dari sisi secara lateral begitu ya, dan sampai ke atas kita lihat ada lagi perubahan yang lebih tebal berbutir kasar yang di puncak sana. Dan kalau kita lihat di sebelah jalanan sebelah kiri, nah kita bisa melihat bagaimana membedakan ketebalan lapisan yang berbutir halus dengan yang berbutir kasar begitu ya. Meskipun pelapisannya itu batasnya semu, tetapi bahwa kita bisa memperhatikan berapa ketebalan yang berbutir halus dan berapa ketebalan yang berbutir kasar, karena itu tentu bisa kita menginterpretasi menggunakannya untuk membaca, mendeterminasi dan mendeskripsi apa yang terjadi pada saat genesa pengendapannya berlangsung begitu ya. Saya kira itu yang saya bisa jadi perhatikan besar butirnya berapa yang bawah dan berapa yang atas, perkirakan antara yang paling kasarnya berapa, yang paling halusnya berapa, yang paling kasar, dan untuk membedakan di bagian bawahnya itu seperti apa proses yang berlangsung pada saat terjadi pengendapan, dan yang bagian atas seperti apa begitu ya. Sudah selesai men-sketsa Pak Astri. Ya, lanjutkan. Ya memang ada yang menarik. Jadi di samping ada lapisan-lapisan ya, lapisan halus, kemudian ada lapisan kasar. Tapi di kasar itu ada yang rounded ya, konsentrasi konkresi sebenarnya itu ya, konkresi. Kemudian diantaranya yang halus ada fen-fen, ya, kemudian berulang seperti itu. Nah ini kasus sama dengan di Sengkang, ya. Sama dengan di Sengkang, ketika sedimen ini terendahkan dia masuk pada zona water sea level ya, masuk di zona muka air tanah, sehingga sebenarnya kalau gypsum terbentuk di evaporasi. Nah kalau dia masuk di zona air tanah, maka fracture itu akan terisi oleh CaSO4 ya, sulfide ya. Nah tentu ini bukan di daerah marin, tapi dia di zona evaporasi. Nah wall rock atau host rocknya itu akan kaya dengan mineral yang sama yang ada di fracture itu, termasuk di konkresi itu yang mudah-mudah ya, itu banyak konkresi sana. Konkresi dengan nodul harus dibedakan. Kalau nodul itu replacement ya. Kalau konkresi adalah sama dengan pertumbuhan mineral yang sama di vein. Makanya veinnya itu kalau Anda ambil itu vein ya, ada mediannya itu di tengah, namanya syntaxial vein ya. Ada median, ini agak kabur, tapi ini harus dipastikan juga apakah ini betul gypsum atau, tapi biasanya di sini kalau kita lihat asosiasinya gypsum, bukan hidrotermal ya. Intinya bukan hidrotermal, dia adalah mineral yang fracture filling dari wall rocknya itu, host rocknya. Sangat berbeda dengan yang tadi ya.
Ini sulfur CaSO4. Jadi kalsium dengan sulfat. Nah, kalau Anda buka itu yang konkresi, harus ada dilihat pertumbuhan mineral yang sama dengan di vein ini. Tapi kelihatannya juga butiran-butiran yang kasar itu. Ini yang aneh, kenapa dia berlayar-layar seperti itu ya? Batuan juga dalamnya. Tidak ada mineral gitu ya. Itu yang aneh. Ya, ini harus dipastikan apa isinya ini. Ya dua macam Pak, yang begini satu, ini kan kayak vulkanik ini. Ya, itu konsentrasi juga. Jadi dengan konsentrasi mineral yang ada di situ. Tapi ada yang memang kayak kristal itu. Ya, ada juga yang seharusnya mengkristal. Ya. Dia juga tidak terlalu kelihatan kristalnya. Jadi Iya. Kalau dia labuk sekali itu. dia kurang fresh. Kalau waktu baru dibuka dulu, Iya. enak saya dapat memang kristal. Intinya kalau model vein yang ada di gypsum seperti ini umumnya adalah sintaksial, pertumbuhan satu arah. Bukan ataksial. Ataksial itu kalau dia kompresi. Jadi ada median di tengah, tumbuh dari samping itu kelihatan gigi, kayak gigi gitu ya. Kalau kita di mineral biasanya tut apa itu ya, banded dan sebagainya. Kalau ini tidak, dia tumbuh dari satu arah. Saya kira seperti itu penjelasannya ya. Tapi ini mungkin Pak Musri, kita mau rekam ini bagian dari molasa atau Bukan. bukan ya? Dia Jadi sebenarnya ini perlapisan. Kita kan hukum geologi itu kita sudah tahu ya, bahwa ini adalah garis umur. ya. Nah, kalau terjadi perulangan, ini sebetulnya juga adalah suatu perulangan proses sedimentasi. Dengan materialnya juga sama, dia terjadi perulangan, berarti periode. Karena kalau kita lihat material-material menjadi konkret dan segala macam itu kan vulkanik. Berarti setiap kali letusan terendapkan dalam suatu suasana air di sini, makanya membentuk makin. Mungkin ya selanjutkan itu tadi ya, tapi dia posisinya di evaporasi. Ya, dievaporasi, makanya ada. Penguapannya yang tinggi, dia lebar, sehingga ya seperti ini model sumber materialnya originalnya adalah vulkanik, Tapi diendapkan yang di, diendapkan pada lingkungan evaporasi. dan kemungkinan lautnya tertutup. Ya, Kebetulan kita di daerah evaporasi tepi tempatnya danau. isolated area. Ya, isolated area. Jadi daerah tepi Pasti danau. isolated area kalau evaporasi. Nah itu juga bisa dikaitkan dengan endapan danau sebenarnya. Ya, bisa. Ya. Mungkin ke bawahnya ini kayu-kayu yang dapat kemarin itu bisa. Nah, yang kayu ini harus dilihat dulu, harus kita telusuri sebenarnya. Kalau ada tingkapannya itu kayu-kayu kemarin bisa kita hubungkan bahwa lingkungan pengendapan di area danau ini sangat banyak juga model Nanti di sana kelihatan. Iya. Jadi kalau ini dia berada di pinggir, di sana itu sudah makin ke arah. Sudah difoto? Karena ini bagus ini. Saya juga selalu foto ini karena untuk bahan kuliah geologi dasar. Dan ada bawa hasil. Tetap bereaksi dengan hasilnya itu karena ada CA-nya. Iya. Kalau di amat pakai Kan dua unsur yang berbeda. foto Dia sapa mineralnya bagus.